Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok. Kali ini kami akan menunjukkan bagaimana strategi dari Kementerian Keuangan mengenai. Yuk, simak videonya. Saya Azalia Kosa Putri. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis SWOT dari Kementerian Keuangan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu ada strength atau kekuatan. Yang di dalamnya terdapat strength dari Kementerian Keuangan. Yang pertama, modernisasi sistem seperti SPAN dan Sakti untuk meningkatkan transparansi dan integrasi anggaran sehingga memperkuat kredibilitas fiskal di mata publik dan investor. Yang kedua, konsistensi opini WTP dari BPK yang menunjukkan pengelolaan keuangan negara itu akuntabel dan memperbesar kepercayaan pemangku kepentingan domestik dan global. Yang ketiga, produktivitas penerimaan negara yang stabil dengan capaian 100%, yang menegaskan kinerja fiskal itu kuat dan menjadi landasan ekspansi fiskal jangka menengah. Yang keempat, indeks integritas yang tinggi menurunkan risiko penyimpangan internal sehingga dapat mempermudah pelaksanaan reformasi keuangan pemerintah. Yang kelima, tingginya kepuasan penggunaan layanan menunjukkan kualitas pelayanan publik yang dapat mendukung penerimaan negara dan kepatuhan administrasi. Yang keenam, akses kuat ke pasar SBN domestik dan global yang meningkatkan ruang fleksibilitas pembiayaan APBN ketika diperlukan. Selanjutnya ada poin weakness, yaitu kelemahan. Di sini dapat ditemukan weakness dari Kementerian Keuangan sendiri. Yang pertama, tax ratio masih rendah, sehingga kapasitas fiskal pemerintah belum optimal dalam mendukung pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan dan penegakan perpajakan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam ekonomi digital dan informal. Yang ketiga, belanja pemerintah masih perlu diarahkan ke sektor dengan dampak produktif jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, skema TKDD belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga efektivitas belanja daerah belum konsisten. Dan yang kelima, ketergantungan pada pembiayaan melalui pasar keuangan, yang dapat berpotensi menambah tekanan ketika suku bunga internasional itu meningkat. Yang keenam, adaptasi kebijakan fiskal juga perlu lebih responsif untuk menyesuaikan dinamika global yang semakin cepat. Oke, poin selanjutnya ada opportunity, yaitu analisis peluang. Yang dimana opportunity Kemenkes sendiri, yaitu yang pertama, digitalisasi keuangan memberikan peluang untuk memperkuat integrasi data dan juga meningkatkan kepatuhan perpajakan. Yang kedua, reformasi perpajakan membuka jalan untuk memperluas basis pajak serta memperbaiki efektivitas administrasi. Yang ketiga, minat investasi global terhadap instrumen keuangan Indonesia termasuk SBN dapat mendukung pembiayaan pembangunan jika kredibilitas fiskal tetap terjaga. Dan yang keempat, penerapan analitik data dan AI memungkinkan perbaikan pengawasan fiskal dan juga dapat mendeteksi ketidakpatuhan. Dan yang kelima, transparansi fiskal dapat meningkatkan persepsi investor dan juga dapat menurunkan risiko pembiayaan negara. Dan yang keenam, tren transformasi birokrasi memberikan momentum percepatan modernisasi sistem fiskal dan juga perbendaharaan. Oke, selanjutnya terdapat juga poin threat, yaitu analisis ancaman dari Kemenkes sendiri, yaitu yang pertama, volatilitas ekonomi global dapat menekan penerimaan negara dan juga meningkatkan kebutuhan belanja sosial. Dan yang kedua, rasio utang terhadap PDB dapat menjadi ancaman fiskal jika pertumbuhan penerimaan tidak sejalan dengan kebutuhan belanja. Dan yang ketiga, shadow economy dan penghindaran pajak dapat terus menggerus basis perpajakan jika regulasi itu belum adaptif gitu. Dan yang keempat, kenaikan suku bunga global dapat meningkatkan biaya layanan utang dan juga dapat mempersempit ruang fiskal. Dan yang kelima, ketidakpastian harga komoditas internasional dapat mengganggu proyeksi penerimaan dan juga stabilitas APBN.
Dan yang keenam, peningkatan digitalisasi keuangan dapat berpotensi memunculkan risiko keamanan siber apabila sistem pengamanan tidak diperkuat. Di sini kami juga menganalisis formulasi strategi dari SWOT tadi. Yang pertama, strategi SO, yaitu paduan antara strength dan opportunity, yang tujuannya memanfaatkan kekuatan Kemenke untuk menangkap peluang eksternal. Nah, caranya, strateginya itu yang pertama, menggunakan kredibilitas fiskal, seperti WTP, transparansi, dan capaian penerimaan untuk menarik investasi global jangka panjang melalui SBN dan pembiayaan pembangunan. Yang kedua, mengoptimalkan sistem digital seperti SPAN dan Sakti untuk memperkuat reformasi perpajakan berbasis data terintegrasi. Dan yang ketiga, menggunakan kepercayaan publik dan kualitas layanan untuk meningkatkan kepatuhan pajak berbasis digital. Strategi selanjutnya yaitu ada strategi WO atau perpaduan dari weakness dan opportunity, yang tujuannya memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan internal. Strategi yang pertama yaitu meningkatkan tax ratio melalui digitalisasi perpatuhan pajak dan perluasan basis pajak, termasuk sektor informal dan ekonomi digital. Dan yang kedua, mengoptimalkan TKDD berbasis kinerja dengan memanfaatkan transparansi fiskal dan evaluasi berbasis data. Dan yang ketiga, mengarahkan belanja negara pada sektor produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui prioritas berbasis data. Oke, strategi selanjutnya yaitu ada strategi ST, yaitu perpaduan antara strength dan threat, yang dimana tujuannya menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi yang pertama yaitu menjaga opini WTP dan transparansi fiskal untuk mempertahankan kepercayaan investor di tengah volatilitas global. Dan yang kedua, menggunakan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN dan juga mengendalikan risiko defisit fiskal. Dan yang ketiga, memperkuat data pengawasan fiskal untuk mengantisipasi shadow ekonomi dan juga perubahan perilaku pajak. Strategi yang terakhir yaitu ada strategi WT atau perpaduan dari weakness dan threat, yang dimana tujuannya untuk mengurangi kelemahan dan juga menghindari ancaman. Strategi yang pertama yaitu dengan menurunkan ketergantungan pembiayaan dari utang dengan meningkatkan penerimaan domestik berbasis reformasi perpajakan. Yang kedua, dengan mengembangkan kebijakan belanja adaptif untuk merespons gejolak ekonomi global dan juga inflasi tanpa meningkatkan defisit secara berlebihan. Dan yang ketiga, memperkuat penegakan kepatuhan pajak dan pengawasan fiskal untuk meminimalkan kebocoran penerimaan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya ingin menganalisis mengenai IFAS dari Kementerian Keuangan. Yang pertama itu ada strength. Yang pertama itu ada indeks efektivitas kebijakan fiskal stabil dengan bobot 0,2, rating 4, dan juga skor 0,8. Bobot 0,2 ini menandakan kebijakan fiskal adalah faktor strategis yang sangat penting karena mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Sedangkan untuk rating 4 itu berarti tingkat stabilitas tersebut berada pada kondisi sangat baik. Tidak ada fluktuasi besar dalam kebijakan tersebut. Yang terakhir ada skor 0,8, itu menunjukkan bahwa faktor ini benar-benar menjadi kekuatan utama dari Kementerian Keuangan. Yang kedua ada realisasi penerimaan negara selalu 100% dengan bobot 0,2, rating 4, dan juga skor 0,8. 0,2 termasuk bobot yang besar karena penerimaan negara adalah sumber utama pembiayaan APBN. Untuk rating 4 itu termasuk tinggi karena realisasi berkelanjutan 100% menunjukkan kinerja Kementerian Keuangan yang optimal. Untuk skor 0,8 ini menunjukkan kekuatan yang nyata dari Kementerian Keuangan. Yang ketiga itu ada opini BPK konsisten WTP dengan bobot 0,2, rating 4, dan juga skor 0,8 ini mendapatkan bobot tinggi karena akuntabilitas itu menjadi dasar dari kepercayaan publik. Untuk rating 4 itu menunjukkan tata kelola keuangan yang sangat baik. Untuk skor 0,8 ini menjadikan salah satu kekuatan yang paling kuat dari Kementerian Keuangan. Yang keempat itu ada indeks integritas tinggi dengan nilai 90-92 dengan bobot 0,2, rating 3, dan juga skor 0,6.
Untuk bobot 0,2 itu dibilang penting karena integritas menunjukkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk rating 3 itu menunjukkan kondisi yang baik tetapi belum pada tingkat yang sangat baik. Untuk skor 0,6 ini memperlihatkan masih adanya ruang peningkatan dalam indeks integritas yang tinggi. Yang kelima itu ada kepuasan penggunaan layanan tinggi dengan nilai 4,0 sampai 4,2 dengan bobot 0,2, rating 3 dan juga skor 0,6. Nah, bobot 0,2 dinilai penting karena layanan publik adalah wajah dari institusi fiskal. Untuk rating 3 itu menunjukkan kepuasan yang baik tetapi belum sangat memuaskan. Untuk skor 0,6 ini menandakan kekuatan dari kepuasan penggunaan layanan tinggi tetapi belum maksimal. Nah, selanjutnya untuk total keseluruhannya itu di angka 3,6, jadi ini berarti bahwa lembaga Kementerian Keuangan itu berada dalam posisi internal yang sangat kuat. Selanjutnya ada analisis weakness. Yang pertama itu ada rasio perpajakan terhadap PDB rendah dengan nilai 8-9% dengan bobot 0,25, rating 2 dan juga skor 0,5. Bobot ini termasuk tinggi. Berarti bahwa perpajakan sangat strategis bagi ketahanan fiskal. Untuk rating 2 itu menandakan performa yang rendah dibandingkan standar internasional dengan ideal 15-20%. Untuk skor 0,5 ini memperlihatkan kelemahan yang sangat signifikan dalam rasio perpajakan. Yang kedua ada pengawasan dan penegakan perpajakan belum optimal di angka 53-66% dengan bobot 0,25, rating 2 dan juga skor 0,5. Nah, untuk bobot 0,25 itu termasuk besar. Untuk pengawasan menentukan keberhasilan dari penerimaan. Untuk rating 2 ini menunjukkan efektivitas pengawasan yang masih rendah, sedangkan untuk skor 0,5 itu menunjukkan pengawasan adalah titik lemah yang besar. Yang nomor 3 adalah kualitas belanja pemerintah belum maksimal di angka 80-84% dengan bobot 0,25, rating 2 dan juga skor 0,5. Nah, bobot tinggi ini karena belanja menentukan efektivitas pembangunan. Sedangkan rating 2 itu berarti penyerapan dan juga outcome dari kualitas belanja pemerintah itu belum optimal. Sedangkan untuk skor 0,5 ini menandakan kelemahan yang serius. Nomor 4 itu ada rasio TKDD berbasis kinerja rendah di angka 22-34% dengan bobot 0,25, rating 2 dan juga skor 0,5. Nah, bobot 0,25 ini termasuk besar karena sinergi pusat dan daerah itu sangat penting. Untuk rating 2 itu menunjukkan daerah belum banyak menggunakan anggaran yang berbasis kinerja. Untuk skornya itu 0,5 menunjukkan tantangan struktural dalam tata kelola daerah. Untuk keseluruhan skornya yaitu 2,5 menunjukkan bahwa kelemahan signifikan yang mempengaruhi kinerja fiskal secara nasional. Nah, pada penjelasan berikutnya yaitu tabel EVAS. Untuk tabel EVAS sendiri itu kepanjangannya eksternal faktor analisis strategi, yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja Kementerian Keuangan. Nah, faktor eksternal itu tuh dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu opportunity atau peluang, yang kedua itu threat atau ancaman. Untuk opportunity sendiri itu yaitu faktor yang dapat memperkuat kebijakan dan penerimaan negara. Yang kedua yaitu threat, yaitu faktor yang berpotensi melemahkan stabilitas fiskal dan penerimaan negara. Pada penjelasan opportunity, di sini yang pertama itu ada stabilitas ekonomi makro dorong penerimaan dengan bobot poin 0,25, ratingnya 3 dan skoran 0,75. Nah, hal ini tuh menggambarkan kondisi ekonomi makro yang stabil memberi ruang bagi peningkatan penerimaan negara, terutama dari pajak dan PNBP. Yang kedua itu ada digitalisasi keuangan dukung efisiensi dengan bobot poin 0,25, ratingnya 4 dan skornya 1. Nah, hal itu menggambarkan transformasi digital, mempercepat layanan, meningkatkan transparansi dan menekan biaya sehingga menjadi peluang besar dalam modernisasi fiskal. Nah, yang ketiga ini ada dukungan pasar obligasi dan investasi global dengan bobot poin 0,25, ratingnya 3 dan skornya 0,75. Nah, hal ini tuh menggambarkan minat investor asing dan kekuatan pasar obligasi domestik itu sangat mendukung pembiayaan APBN yang berkelanjutan. Nah, yang keempat itu ada reformasi perpajakan, tingkatkan rasio pajak dengan bobot poin 0,25, ratingnya 4 dan skornya itu 1. Nah, hal ini tuh menggambarkan reformasi perpajakan atau UU HPP
digital tax (VAT) reform itu sangat membuka peluang peningkatan tax ratio dan optimalisasi penerimaan negara. Nah, dari hasil total opportunity ini tuh dengan bobotnya itu 1 dan skornya itu 3,5. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa peluang eksternal tergolong sangat kuat. Nah, selanjutnya pada poin trade, yaitu yang pertama ada risiko defisit APBN itu tuh sangat tinggi. Dengan contohnya itu pada krisis 2020 dengan totalnya itu 5,67%. Nah, bobot poin itu 0,25, ratingnya 2 dan skornya itu 0,5. Nah, hal ini tuh menggambarkan bahwa tekanan fiskal pada periode krisis menimbulkan risiko pelebaran defisit yang harus diantisipasi melalui konsolidasi fiskal. Nah, yang kedua itu ada rasio utang terhadap PDB sebesar 36-37%, sangat berpotensi beban. Nah, dengan bobot poin 0,25, ratingnya 2 dan skornya itu 0,5. Nah, hal ini itu menggambarkan masih dalam batasan aman, tetapi peningkatan rasio utang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak membebani ruang fiskal. Yang ketiga ini ada pelemahan ekonomi global, yaitu resesi, inflasi, dan harga komoditas. Dengan bobot poin 0,25, ratingnya 3 dan skora 0,75. Nah, hal ini tuh menggambarkan resesi global, inflasi tinggi, dan fluktuasi komoditas dapat menekan penerimaan negara dan mempersempit ruang kebijakan fiskal. Yang keempat itu ada shadow ekonomi atau penyelundupan penghindaran pajak yang dengan bobot poin 0,25, ratingnya 2 dan skor itu 0,5. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi legal mengurangi potensi penerimaan dan melemahkan efektivitas sistem perpajakan. Nah, dari total trade ini dengan bobotnya itu 1 dan skornya itu 2,25. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa ancaman eksternal cukup signifikan dan perlu mitigasi. Terima kasih. Pada pembahasan analisis QSPM, perhitungan IFAS dan EFAS menunjukkan nilai IFAS berada di 2,68 dan EFAS berada pada di 2,70. Dengan posisi kuadran, IFAS berada sumbu X dengan nilai minus 0,49 dan EFAS berada pada sumbu Y dengan minus 0,63. Artinya, koordinat tersebut berada pada kuadran 4, yakni weakness trade, dengan formulasi strategi WT atau weakness trade. Tujuannya adalah mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Adapun beberapa alternatif, yakni menurunkan ketergantungan pembiayaan dari utang dengan meningkatkan penerimaan domestik berbasis reformasi perpajakan. Yang kedua adalah mengembangkan kebijakan belanja adaptif untuk merespons gejolak ekonomi global dan inflasi tanpa meningkatkan defisit secara berlebihan. Yang ketiga adalah memperkuat penegakan kepatuhan pajak dan pengawasan fiskal untuk meminimalkan kebocoran penerimaan. Analisis QSPM setelah dilakukan perhitungan berdasarkan analisis QSPM yang telah diuraikan menunjukkan bahwa strategi yang terbaik untuk Kementerian Keuangan adalah menurunkan ketergantungan pembiayaan dari utang dengan meningkatkan penerimaan domestik berbasis reformasi perpajakan dengan nilai total attractiveness score atau TAS yakni sebesar 5,38. Artinya pemerintah memfokuskan pembiayaan operasional dan pembangunan negara melalui hasil pajak yang lebih optimal, bisa melalui reformasi perpajakan, sehingga kebutuhan untuk utang itu menjadi berkurang. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan materi yang sudah kami sampaikan, yaitu hasil analisis SPOT, IFAS-EFAS, Balance Scorecard, dan juga QPSM dapat disimpulkan bahwa posisi strategis Kementerian Keuangan itu berada pada kuadran 4, yang menunjukkan perlunya strategi defensif untuk mengurangi kelemahan internal dan juga meminimalkan dampak ancaman eksternal. Analisis QPSM menegaskan bahwa strategi paling prioritas adalah menurunkan ketergantungan pembiayaan dari utang melalui peningkatan penerimaan domestik berbasis reformasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem perpajakan, perluasan basis pajak, serta optimalisasi kepatuhan menjadi langkah yang paling efektif untuk menjaga stabilitas fiskal, mempersempit resiko defisit, dan juga memperkuat ketahanan APBN dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Balance scorecard untuk Menteri Keuangan dalam perspektif keuangan yaitu tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan efisiensi belanja. Nah, untuk indikator yang digunakan meliputi rasio defisit terhadap PDB, pertumbuhan penerimaan pajak dan non-pajak, serta tingkat realisasi belanja negara. Nah, target yang ditetapkan adalah defisit maksimal 3% dari PDB, peningkatan penerimaan minimal 10% per tahun, dan realisasi belanja di atas 95%. Nah, inisiatif yang mendukung antara lain reformasi perpajakan, digitalisasi penerimaan, serta penguatan pengawasan belanja. Nah, kemudian dalam perspektif pelanggan atau stakeholder, fokus diarahkan pada peningkatan kepercayaan publik, transparansi pengelolaan keuangan, serta layanan fiskal yang inklusif. Nah, indikatornya mencakup indeks kepercayaan publik, keterbukaan fiskal, dan jumlah UMKM yang memperoleh akses pembiayaan. Nah, target yang ditetapkan adalah kepercayaan publik di atas 80%, keterbukaan fiskal pada kategori tinggi, serta cakupan layanan UMKM mencapai 30%. Nah, inisiatif yang dilakukan meliputi publikasi laporan fiskal secara terbuka, program literasi keuangan, serta perluasan akses pembiayaan inklusif. Nah, kemudian dalam perspektif proses internal, tujuan strategisnya meliputi efisiensi birokrasi fiskal, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta integrasi sistem keuangan. Nah, kemudian indikator keberhasilannya diukur melalui kecepatan layanan fiskal, penurunan temuan audit, dan tingkat integrasi sistem antar instansi. Nah, kemudian target yang ditetapkan adalah layanan selesai dalam 3 hari, temuan audit berkurang 20% per tahun, serta integrasi sistem penuh. Kemudian inisiatif yang mendukung mencakup simplifikasi prosedur, penerapan sistem monitoring real time, serta integrasi aplikasi fiskal nasional. Kemudian dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, fokusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi kebijakan fiskal, dan adaptasi teknologi. Kemudian indikatornya meliputi jumlah pelatihan pegawai, kebijakan inovatif yang dihasilkan, serta tingkat adopsi teknologi digital. Nah, kemudian target yang ditetapkan adalah 90% pegawai mengikuti pelatihan minimal 5 kebijakan inovatif per tahun dan adopsi teknologi mencapai 80%. Nah, kemudian inisiatif yang mendukung antara lain program pengembangan kompetensi, pembentukan laboratorium kebijakan fiskal, serta digitalisasi layanan dengan pemanfaatan big data analytics.